inna alaina la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Allah mengatakan di sini pertama kali adalah yang akan diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah pertama kali adalah cara membacanya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami akan mengumpulkan Al-Quran itu ke dalam dadamu wahai Muhammad, dan kamilah kamu pula yang akan memberikan cara atau mengajarkan kepadamu bagaimana cara membacanya, Qur'an. Kemudian apa setelah itu? Summa inna alaina bayanah. Kemudian setelah itu baru kita jelaskan kepadamu maksud dan makna dari ayat-ayat Al-Quran ini. Tentunya maka ini adalah wasilah untuk kita bisa mencapai tadabbur Al-Quran kemudian mengamalkannya. Maka tentunya hal yang menjadi fondasi dalam suatu bangunan tentu harus kokoh. Nah, begitu pula pelajaran ilmu tajwid tentu harus kita pelajari dengan baik, ya hal-hal yang dapat mengantarkan kita kepada tadabbur, maka itu harus kita pelajari khususnya dalam bab makharijul huruf. Tentunya jika kita tidak baik atau tidak bisa membedakan satu huruf dengan huruf yang lain, kemudian sifat dengan sifat yang lain, maka ini kan pasti akan mengubah dalam makna di dalam Al-Quran itu sendiri. Maka khususnya dalam bab makharijul huruf dan sifat, ini adalah bab yang sangat penting dalam ilmu tajwid. Semoga bisa dipelajari dengan baik, difahami dengan baik, untuk kemudian kita praktekkan di pembacaan kita dalam Al-Quran. Baik, terakhir kita sudah masuk kepada makharij yang bisa tolong diingatkan Ustaz Abdul, masih ingat Ustaz? Terakhir kita di mana? Terakhir Ustaz. Ya. Atau ada yang masih ingat misalnya Ustadz atau Ustadzah? Khawatir anak keliru. Kalau nggak salah di makhraj at-ta wad-dal minhu wa min ulil hanaya. Betul? Sudah ada rekamannya. Yang tadi di sana Ustaz, insyaallah di makhraj tersebut. Ya. Nah, insyaallah kalau gitu kita masuk ke makhraj yang setelahnya. Nah, akan share screen sebentar lagi. Tolong Ustaz Abdul, tolong dibantu Ana jadi host Ustaz. Oh ya. Saya. Baik. Nah, layar Anda udah kelihatan ya? Ya, Ustaz. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas di bait ke-16. Ya. Perkataan nazim ta wadal wata minhu wa min ulya tsanaya. Baik, dalam bab murojaah, untuk murojaah di sini asatidahnya atau ustadznya cuma 2 sama Ustaz Abdul 3. Ada lagi? Ustaz Muhammad Zubaidi ada? Ustaz Ade? Ada Ustaz Ade? Hadir. Nah, ahlan. Tapi Ustaz Ade kemarin pertemuan sebelumnya hadir Ustaz? Anak baru hadir pertemuan ini Ustaz. Hadir, masyaallah. Ustaz baru. Baru Ustaz. Masyaallah, masyaallah Ustaz. Baik, kalau gitu Ustaz Ustaz Galang. Nah, Ustaz. Hadir kemarin Ustaz ya? Alhamdulillah hadir. Baik. Tolong bantu jelaskan Ana di bait ke-16, apa maksud dari bait ke-16 wa ta'u wad-dalu wa ta minhu wa min ulya tsanaya. Wa min ulya tsanaya. Oh iya. Jadi makhraj ta
dal, dan ta itu terletak pada gigi seri atas yang dekat gusi, Gigi seri yang atas dekat gusi. kuliah sana ya. Baik. Kemudian bertemu dengan apa? Ujung lidah, afwan. Nah, Ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas yang dekat gusi. gigi seri atas dekat gusi. Baik. Atau kita ringkas lagi, bertemu dengan pangkal gigi seri. Pangkal gigi seri. Pangkal gigi seri. Baik, jazakallah khair. Baik, itu adalah kemarin yang kita terakhir bahas, yaitu huruf ta, huruf dal, dan huruf ta yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri, ya. Dan ini yang kemarin Ana sampaikan, yang banyak terjadi kekeliruan atau kurang sempurna dalam mengucapkan huruf tersebut, khususnya dari kalangan kita di Indonesia, karena kita mengucapkan huruf D itu di langit-langit. Ya, ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Da, di, du. Sedangkan di bahasa Arab tidak seperti itu. Di bahasa Arab huruf dal, ya khususnya di huruf dal, itu ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri. Artinya lebih maju lagi ke depan ke arah gigi, menyentuh dengan gigi dan gusi. Ya, intinya di tempat keluarnya gigi seri itulah makhraj dal. Ya, jadi Anda praktekkan. Yang benar adalah dada, didi, dudu, ada, dan bukan dada, didi, dudu, ada. Ya. Kemudian misalkan di ayat yang benar adalah alhamdulillahi, alhamdu, du, bukan alhamdulillahi, alhamdu, du. Ini keliru. Ini kurang tepat. Baik. Kita masuk ke bait selanjutnya. Di bait ke-16 juga masih sama. Baik. Tolong dibaca Ustadz. Satu lagi yang buka kamera siapa Ustadz selain Ustadz Galang? Ya, Afwan Ustadz. Nah. Saya Ready. Ustadz siapa? Raidi Ustaz. Raidi. Nah, ahlan Ustadz. Pertemuan pertama atau bagaimana Ustadz? Pertama Ustaz. Masya Allah. Sahlan. Baik, tolong dibantu baca Ustadz. Dibacakan bait ke-16 sampai ke-19. Nah. Bismillah. Qala nazim wa ta'u wad-dalu wat-tamin huwa min ulyas sanaya was-safiru mustaqim. Minhu wa min fawqi sanaya sufla wad-dalu wasalil ulya. Min tarafayhima wa min batni syafah falfa ma'a atrafi sanayal musyrifah lisyafatainil wawu ba'u mimu wa gunnatu makhrajuha al khayshumu. Baik, barakallahu fiik. Sebelumnya udah pernah belajar Al-Jazariyah Ustaz? Sekilas doang Ustaz. Kilasan. Baik. Nah, insyaallah kita masuk ke bait 16. Nah, tentunya tidak mengharuskan untuk setiap bait itu menjelaskan satu makhraj ya. Bisa jadi dalam satu bait itu ada 2 makhraj atau bahkan 1 makhraj kurang ya. Jadi ini penggalan-penggalan tidak sesuai dengan artinya, maka di sini kita bisa lihat titik-titik di sini. Ini menunjukkan bahwa sebelum titik ya, contohnya di uliyat thanaya, sebelum titik itu masuk ke makhraj sebelumnya atau pembahasan sebelumnya, sedangkan yang setelah titik itu masuk ke pembahasan baru. Baik. Di sini Imam Al-Jazari berkata was-safiru mustakin minhu, ini masih sambung, minhu wa min fawqi thanaya sufla. Baik, makhraj selanjutnya adalah was-safiru mustakin minhu wa min fawqi thanaya sufla. Baik, huruf di sini mengatakan as-safir. Ya, mungkin ada yang pernah belajar matan Jazariyah, apa yang dimaksud as-safir? Ustaz atau ustazah silakan. Ada yang tahu apa yang dimaksud as-safir?
Baik. Ya, huruf sofir adalah huruf yang 3. Huruf sofir adalah huruf yang 3. Yaitu dalam bahasa Arab sofir diartikan dengan siulan. Ya, siulan atau suara burung, kicauan burung. Ya. Kenapa dikatakan seperti itu, dinamakan seperti itu? Karena 3 huruf ini menyerupai suara hewan, khususnya suara burung yang pertama, atau suara lebah, atau suara serangga yang lain. Ya, itu ada 3 huruf. Yang pertama sin, ya, yang kedua sod, yang ketiga zai. Ada 3 huruf, sin, sod, dan zai. 3 huruf ini dinamakan as-sofir, dinamakan huruf sofir. Itu huruf yang menyerupai suara-suara hewan tadi. Ya, kenapa? Contohnya di huruf sin, tentunya ini akan terdengar jika disukunkan, ya. Ya, kemudian disuarakan menyerupai hewan tersebut. Contohnya sin, as. Ya, seperti ya, menyerupai kicauan burung. Atau sod, als, atau zai, az, seperti suara lebah. Nah, ini yang dinamakan huruf-huruf sofir menyerupai hewan-hewan tersebut. Ada 3 huruf, yang pertama sin, kedua sod, yang ketiga zai. Baik, maka 3 huruf ini keluar dari minhu. Nah, di sini kembali lagi minhu. Kemarin kita membahas minhu. Minhu kita artikan dulu, ya. Min artinya dalam bahasa Arab adalah dari. Min artinya dari. Hu artinya dalam bahasa Indonesia adalah nya. Ya, nya. Maka artinya darinya. Huruf sofir keluar darinya. Maksudnya apa? Nya di sini kembali kepada ujung lidah. Masih kembali kepada ujung lidah, yaitu di bait ke-15. Wan nunu min tarafihi. Di sini kembali kepada torful lisan atau ujung lidah. Wamin, ya mungkin kalau ada yang punya kitabnya, kitab jazariyahnya, yang hard filenya atau fotokopiannya, bisa ditulis di atasnya, mungkin bisa membantu untuk pemahaman artinya arti secara harfiahnya. Secara harfiah seperti itu. Minhu yaitu dari ujung lidah. Wa artinya dan, min dari, fauqi artinya atas. Artinya atas. As-sanaya artinya gigi seri. As-sufla artinya bawah. Baik, kita gabungkan. Huruf sofir keluar dari ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah bagian atas. Gigi seri bawah bagian atas. Saya ulangi, huruf sofir keluar dari ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah bagian atas. Ya. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau huruf to, dal, dan ta itu ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri. Ya, pangkal gigi seri artinya di bagian ujung atau di bagian tempat keluarnya. Adapun kalau di huruf sofir ini keluar dari ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah tapi bagian atasnya, bukan di pangkalnya, ya, bukan di pangkalnya. Baik, di sini ada beberapa penjelasan khususnya di kitab yang kita jadikan rujukan dalam syarah ini, yaitu kitab kita Syarhul Wajiz yang dikarang oleh Syekh Ghanim. Ya, beliau mengatakan yang benar atau yang, ya, kalau dirincikan, maksud dari perkataan Imam Ibnu Jazari di sini adalah huruf sofir atau huruf yang 3 ini keluar dari dua sisi. Ya. Yang pertama adalah ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah, kemudian ditambah lagi dengan ujung lidah bertemu dengan, atau bukan ujung lidah, selain ujung lidah itu bertemu dengan gigi seri bawah, lidah tersebut juga bertemu dengan gigi seri atas. Saya ulangi, selain lidah itu bertemu dengan gigi seri bawah, dia juga bertemu dengan gigi seri atas. Maksudnya apa? Ujung lidah ketika menempel dengan gigi seri bawah, dia hanya menempel. Contohnya bisa dipraktekkan di huruf sin misalkan. Ya, kita praktekkan ketika dia menjadi sukun, ya. As. Ya, bisa dipraktekkan masing-masing bahwa huruf
sin tadi, ya, huruf sin tadi, ujung lidah hanya menempel di gigi seri bawah. Adapun suaranya atau gesekannya terjadi di gigi seri atas. Terjadi di gigi seri atas. Maka ketika kita menutup alur atau menutup ruangan di gigi seri atas, huruf sin akan terhenti. Contohnya as, ya, itu tanda bahwa gesekan yang terjadi di huruf sin adalah dari gigi seri atas. Adapun gigi seri bawah hanya menempel, ya. Maka dalam bait ke-17 ini ada perincian lagi, ya. Dalam bait ke-17 ini ada perincian lagi, yaitu selain menempel di gigi seri bawah, dia juga menempel di gigi seri atas. Baik, coba kita sekarang masuk ke kitab ringkasan metode Syafi'i. Baik, kita lihat di halaman ke-27 ya. Nah, di halaman ke-27 di sini penulis mengatakan huruf sin. Ya. Ini masuk ke makhraj yang setelahnya atau makhraj yang pembahasan yang baru. Ujung lidah berada di belakang gigi seri atas dan gigi seri bawah. Ujung lidah berada di belakang gigi seri atas dan gigi seri bawah. Nah, di sini seperti yang tadi Ana sampaikan, ini sudah dirincikan oleh penulis. Ya, adapun yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jazari itu secara umum, ya, secara umum. Adapun secara rinci adalah ujung lidah berada di belakang gigi seri atas dan juga bawah, ya. Yang bawah hanya menempel, sedangkan yang atas terjadi gesekannya. Baik. Sebagaimana di huruf dot yang kita pelajari waktu itu, huruf dot ujung lidah ya bertemu dengan langit-langit itu hanya menempel, adapun yang sisi lidah, yang kanan lidah atau kiri lidah itu yang terjadi gesekan atau terjadi keluarnya suara itu berada di sisi lidah. Begitu pula di makhraj ini huruf sin, ujung lidah kemudian bertemu dengan gigi seri bawah hanya menempel, adapun gigi seri atas itu yang terjadi gesekan dan keluarnya huruf. Baik, coba kita praktekkan di huruf sin. Kita langsung ke latihan-latihannya. Baik. Kita coba baca di ayat di Al-Mursalat ya, yang paling bawah. Ya, Anda baca kemudian bisa dipraktikkan masing-masing. Wa idzas samaa'u furijat. Wa idzal jibalu nusifat. Wa idzar rusulu uqitat. Baik, di sini ada huruf sin. Ya, insya Allah untuk huruf sin semua mafhum, akan tapi ada beberapa poin yang akan Ana tekankan di sini, yaitu dibentuk kesalahan mengucapkan huruf sin. Baik, di nomor 2. Di sini penulis mengatakan sin mati didahului dhammah dibaca tebal menyerupai shad. Sin mati didahului dhammah, maka terjadi kesalahan jika dibaca tebal menyerupai shad. Ya, ini dan ini sering terjadi. Contohnya di ayat Ibrahim ayat 44. Wa nattabi'ir rusul. Wa nattabi'ir rusul. Nah, di sini sering terjadi sinnya ditebalkan. Mengapa? Karena sebelumnya harokat dhammah. Ya, menjadi wa nattabi'ir rusul. Rusul ini salah. Rusul bukan rusul tapi wa nattabi'ir rusul. Rusul, lah, sinnya tipis. Jangan dibiarkan tebal mengikuti harokat sebelumnya, tetapi ditipiskan. Wa nattabi'ir rusul. Baik. Kemudian juga di poin yang terakhir sering dibaca tebal, khususnya ketika setelahnya ada huruf tebal. Setelahnya ada huruf tebal. Contohnya di
surat Al-Qalam, wal qalami wa ma yasturun. Ya, sering dibaca wa ma yasturun, yasturun. Ini tebal. Ini keliru. Yang benar wa ma yasturun wal qalami wa ma yasturun. Tentunya ini sangat penting dan ya khofi atau kita katakan samar sekali karena kita tabiatnya memang kita mengikuti sifat yang tebal atau sifat yang kuat. Ya, kita akan mengikuti sifat yang tebal atau sifat yang kuat sehingga huruf sin di sini terkadang atau seringkali masuk kepada huruf shad dan ini akan merubah makna. Ini akan merubah makna. Baik, coba Ustadz Muhammad. Mahran Ustadz. Coba tolong dibaca wa nattabi'ir rusul. Naam. Wa nattabi'ir rusul. Baik. Yang bawahnya wal qalami. Wal qalami wa ma yasturun. Lagi. Wal qalami wa ma yasturun. Baik, barakallahu fiik. Nah, Ustadz setelahnya Ustadz Iqbal ya. Nah, Ustadz Iqbal. Fadhal Ustadz. Dua ayat tersebut. Latihan ini. Yang tadi wa nattabi'ir rusul dan qalqalami. Wa nattabi'ir rusul. Baik. Lanjutnya. Wal qalami wa ma yasturun. Sekali lagi wal qalami. Wal qalami wa ma yasturun. Baik, barakallahu fiik. Baik, coba dari Ustazah. Ustazah Nisa ada? Ya Ustadz ada. Nah, coba Ustazah dibaca dua ayat tadi. Wa nattabi'ir rusul. Baik, puroknya jangan lupa tebal. Wa nattabi'ir rusul. Wa nattabi'ir rusul. Baik, selanjutnya. Wal qalami wa ma yasturun. Barakallahu fiik. Baik. Ustaz atau Ustazah Hanun ada? Nah, ada Ustaz. Baik. Ada. Wa nattabi'ir rusul Baik. Satu lagi. wal qalami wa ma yasturun. Barakallahu fiik. Baik, itu adalah huruf sin. Itu adalah huruf sin yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah dan atas. Gigi seri bawah dan atas. Tentunya dengan poin-poin yang tadi kita tekankan, hati-hati ketika ada huruf sin sebelumnya harokat dhammah. Kemudian hati-hati ketika ada huruf sin setelahnya huruf yang tebal. Baik. Kita masuk ke huruf yang kedua dalam makhraj yang sama yaitu huruf zai. Huruf zai atau dalam bahasa Indonesia kita lebih mengenal Z ya. Itu sama tempat keluarnya begitu dari ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah dan atas. Baik. Nah, kita coba baca dulu latihannya di ayat Al-Zalzalah dan Al-Humazah ya. Anda baca kemudian diikuti. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Baik. Kalau untuk latihan ini mafhum. Zai. Baik, di sini khususnya di ayat Al-A'raf ayat ke-135.
Ya, Allah berfirman, wa kashafna anhumur rijza. Ya, falamma kashafna anhumur rijza. Ya. Di sini ada huruf jim, setelahnya huruf zai. Wallahu alam apa sebabnya, tapi Anda sering mendengar huruf zai di sini sering menjadi huruf sin. Falamma kashafna anhumur rijsa. Ya, rijsa ini sering terjadi, apalagi ketika dia mensukunkan huruf zai tersebut. Misalkan dia berhenti di kata ar-rijz, dia akan membaca anhumur rijz. Nah, ini sin. Ya, keliru ya. Yang benar adalah zai dimaksimalkan, disempurnakan huruf zainya. Baik, kita baca. Kita langsung sesuai apa yang ada di layar. Kashafna anhumur rijza. Kashafna anhumur rijza. Baik, itu yang pertama. Ya. Baik, adapun yang kedua mungkin jarang ditemukan ya, huruf jim seperti, tapi yang mungkin terjadi adalah bisa kita katakan, bisa kita tambahkan lagi di yang nomor kedua ini, huruf jim tidak dibaca, huruf huruf zai ya maksudnya, jazaa'uhum tidak dibaca jelas sehingga menjadi lemah seperti huruf sin ya, kurang lebih sama seperti yang di poin pertama. Baik, coba kita baca di ayat pertama. Ustaz Amar Fai ada? Ustaz Amar? Ya Ustaz. Baik, nggak bisa buka mic-nya? Oh, baik. Masalah ya. Nah, Ustaz, Afwan yang satu lagi Ustaz, siapa yang pakai baju oranye Ustaz, Afwan? Saya Ustaz. Nah, Ustaz. Ya. Ustaz Nabil ya. Nah, ahlan wasahlan Ustaz. Pertama kali Ustaz, pertemuan pertama ini? Iya, pertemuan pertama. Nah, ahlan wasahlan. Baik, coba tolong dibaca di ayat Al-A'raf tadi. Kashafna anhum. Kashafna anhum rijza. Nah, bawahnya? Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannat. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Baik, Ustaz Ade ada? Hadir Ustaz. Nah, fadhal Ustaz, silakan. Dua ayat tadi. Kashafna anhum rijza. Anhumu lagi. Kashafna anhum rijza. Baik. Bawahnya. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannat. Baik, jazakallahu khair. Ustazah Afifah ada? Nah, silakan Ustazah. Kashafna anhumur rijza. Baik, bawahnya. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannat. Nah, jazakallahu khair. Baik, itu adalah huruf zai. Itu adalah huruf zai, sama seperti huruf sin. Keluarnya dari ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah dan atas. Terakhir adalah huruf shad. Dan huruf shad termasuk huruf yang di masyarakat kita sulit untuk diucapkan. Ya, terkadang seperti menjadi huruf shin, ya contohnya sha ihdinas shirata. Ini
kesalahan pertama, atau justru menjadi huruf sin, atau menjadi huruf sin yang tidak tebal. Ihdinas sirata. Nah, ini sering di masyarakat kita, khususnya di huruf shad, ya. Ya, dan selalu anak ulangi di pertemuan kita ini bahwa salah satu untuk cara menyempurnakan huruf yang misalkan ada masalah di huruf tersebut, yaitu kita kembali kepada huruf yang satu makhraj dengannya. Ya, kita kembali kepada huruf yang satu makhraj dengan huruf yang bermasalah tadi. Contohnya di huruf shad kita bermasalah. Maka kita kembali ke huruf yang satu makhraj dengannya, misalkan huruf sin. Ya. Kemudian dicari perbedaannya, tentunya perbedaannya akan ada di sifatnya. Makhrajnya sama, pasti akan beda di sifatnya. Maka tinggal kita kembali ke makhraj sin, misalkan as atau sa, kemudian ditebalkan so. Ya, kalau ternyata masih berbeda makhrajnya, artinya tiba-tiba berpindah ke makhraj yang lain, maka ini keliru. Baik. Itu salah satu cara untuk mendekatkan pemahaman kepada peserta untuk mengucapkan suatu huruf yang bermasalah. Baik, huruf shad. Ya, coba kita baca dari praktek mengucapkan huruf shad ya. Baik, tentunya huruf shad dengan huruf sin hanya berbeda sifat, yaitu huruf shad mempunyai sifat yang tebal. Baik, Anda baca kemudian bisa diikuti. So, si, su, els. Tentunya ini ada kesalahan. Ini si ya. So, si, su, els. Su, so, sani, sosna, minal musni, masi, so, sani, so. Nah, silakan Ustaz Abdul, silakan Ustaz. So, si, su, aus. Su, son, soni, sos, na, minal, musni, masi, son, soni, so. Nah, kalau Fik. Ustaz Galang, Ustaz silakan. So, si, su, aus. Su, son, soni, sos, na, minal, musni, masi, son, soni, so. Nah, kalau Fik. Suara Anda jelas nggak ya? Ustaz, jelas. Kalau misalkan Jelas, di akhir ya, pertengahan penjelasan ada yang kurang jelas, nanti bisa tolong diingatkan ya. Baik. Dari Ustazah, silakan Ustazah Rahayu, silakan. Nah, Ustaz. So, si, su, as. Su, so, soni, sos, na, minal, musni, masi, so, soni, so. Baik. Baik. Ustazah Wardatul Rahmi. So, si, su, as. Su, so, soni, sos, na, minal, musni, masi, so, soni, so. Baik, barakallahu fiik. Nah, itu adalah huruf shad ya. Praktik mengucapkan huruf shad. Tentunya di sini ada contoh shad yang berharokat fathah, yang berharokat kasrah, berharokat dhammah, berharokat sukun, dan ketika dia dengung atau tidak. Nah, ini contohnya ada semua di sini. Ya, yang Anda mau tekankan adalah di sini ya. Ketika ada tanwin bertemu dengan huruf shad, tentunya ini adalah hukum ikhfa ya, ikhfa hakiki. Tentunya ketika ada hukum ikhfa hakiki, maka cara membacanya adalah dekatkan kepada makhraj dan sifat huruf setelahnya. Dekatkan kepada makhraj dan sifat huruf setelahnya. Di sini maksudnya adalah huruf shad, maka dekatkan kepada makhraj shad dan sifatnya. Sifatnya adalah tebal, maka dibaca dengungnya tebal. Su, so, ya, su, so. Contoh di sini juga masi, so, bukan masi, so.
ini kurang tepat. Karena ini akan sulit, ya tentunya huruf shad tebal. Kalau kita tidak tebalkan ini akan ini akan kesulitan, ya. Dan tentunya cara yang benar adalah dengan mendekatkan kepada makhraj dan sifat huruf setelahnya. Baik, bentuk kesalahan mengucapkan huruf shad. Shad fathah dibaca dengan memajukan bibir. Ya, ini sangat banyak juga. Contohnya so, ini salah. Kan tapi dengan kita mengucapkan huruf shad tanpa memajukan bibir itu sudah bisa. Yaitu dengan cara kita menebalkannya adalah dengan menaikkan pangkal lidah ke langit-langit. Contohnya so, si, so, bukan so. Ya, ini beberapa hal yang harus dikoreksi, bahwa huruf-huruf yang tebal tidak perlu dimajukan bibirnya. Kenapa? Karena khususnya karena huruf tersebut yang bekerja adalah lidah. Yang bekerja adalah lidah dan bukan bibir. Berbeda dengan huruf ba misalkan, atau fa. Kalau bibir kita tidak bergerak, maka tentu tidak akan sempurna. Akan tapi huruf shad keluarnya dari lidah, maka tidak akan berpengaruh bibir ini maju atau tidak, kecuali harokat dhammah. Kecuali harokat dhammah memang harus maju. Du atau su memang harus maju. Baik, coba kita baca di latihan-latihannya di Al-Fatihah, ya. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Setelahnya surat Al-Adiyat, wa hussila ma fis sudur. Wa hussila ma fis sudur. Kita baca terakhir di surat Al-Asr sampai ayat kedua, ya. Wal 'asr. Wal 'asr. Baik, tentunya di sini ada huruf shad sukun, setelahnya ada huruf ra yang sukun. Dua-duanya harus terdengar, ya. Tidak boleh ra-nya hilang. Wal 'as, tidak ada ra-nya, ya. Atau shadnya menjadi tidak tebal, ini juga keliru. Ya, dibaca dua-duanya sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Wal 'asr. Baik, setelahnya innal insana lafi khusr. Baik, di sini ada huruf sin yang sukun, kemudian ra juga kita sukunkan karena kita berhenti. Baik. Huruf sin di sini rawan terjadi tebal seperti yang tadi kita sampaikan. Kenapa? Karena sebelumnya ada huruf atau ada harokat dhammah. Ya, di sini banyak yang membaca lafi khusr, lafi khusr, khusr. Nah, ini tebal. Yang benar adalah lafi khusr, khusr. Ya, tipiskan kemudian ra-nya tebal lagi. Lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Baik, ya, 4 ayat ini coba dibaca dari Ustadz Ustadz Ade Abdillah, silakan Ustadz. Naam, Ustaz. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo tebarkan lagi shadnya Ustaz. Ihdinas Ihdinas siratal mustaqim.
Baik. Lanjut ya. وحصل ما في الصدور Naam. Lanjut ya. والعصر Baik. إن الإنسان لفي خسر Ra-nya tebalkan. La fi khusr. إن الإنسان لفي خسر Khusr. Ra-nya tebal. Khusr. إن الإنسان لفي خسر Naam. Itu dia. Baik. Barakallahu fiik, Ustaz. Naam, Ustaz. Tadi. Ustaz Nabil. Nama Ustaz. Kan Ustaz. Ihdinas siratal mustaqim. Naam. Wa hussila ma fis sudur. Dalnya sudu ke pangkal gigi seri, tipiskan. Wa hussila ma fis sudur. Baik. Wal 'asr. Naam. Innal insana lafi khusr. Nah, barakallahu fiik, Ustaz. Nah, Ustaz sekarang Ustazah Nur Alina. Ada Ustazah Nur Alina? Baik, setelahnya Ustazah Primanila. Nah, Ustaz. Nah, silakan. Ihdinas siratal mustaqim. Nah. Wa hussila ma fis sudur. Dalnya tempelkan ke pangkal gigi seri. Kayak orang cadel, sudu, du. Wa hussila ma fis sudur. Coba Ustazah. Du. Dada. Dadidu. Naam. Untuk harokat dhammahnya sempurnakan lagi ke pangkal gigi seri. Dudu. Ya, silakan. Coba dibaca. Lagi, Afwan? Hussila fis sudur. Baik. Setelahnya dibaca. Wal 'asr. Naam. Baik, Afwan. Terputus Ustazah. Ya, ini dari Ustazah atau dari Ana ya? Ikhwan yang lain terdengar terputus atau memang dari Ana ini? dari Ustazah. Dari Ustazah ya. Baik, Ustazah. Sekali lagi Ustazah. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Masih, Ustaz. Baik. Cukup. Jazakallah khair Ustaz. Ustazah. Nah, satu lagi Ustazah Putih ada? Ada, Ustaz. Baik, silakan Ustazah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah. Wa hussila ma fis sudur. Dalnya fis sudur. Fis sudur. Baik. Lanjut. Wal 'asr.
Innal insana lafi khusr. Baik. Barakallahu fiik. Sebentar ya. Baik. Nah, itu adalah huruf terakhir dalam makhraj. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah dan atas. Nah, kita masuk ke makhraj setelahnya. Di bait ke-17 ya. Wadzalu wa thalil ulya min tarafayhima. Di sini berhenti. Ya. Yaitu makhraj dha, dzal dan tha. Ya. Lil ulya maksudnya adalah gigi seri atas. Ulya maksudnya ya dalam bahasa Arab ulya adalah atas ya, tapi maksudnya di sini adalah gigi seri atas. Wadh-dha wadh-dhalu wa thalil ulya. Huruf dha, huruf dzal, huruf tha bertemu dengan gigi seri atas, bertemu dengan apa? Min tarafayhima. Ya. Bertemu dengan ujung lidah, bertemu dengan ujung lidah. Jadi ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Itu adalah makhraj dha, dzal dan tha. Nah, kita masuk ke praktek. Ya, pertama adalah huruf tha. Ya, seperti yang disampaikan tadi, huruf tha punggung ujung lidah. Taib. Di sini tentunya ada catatan lagi. Di sini penulis mengatakan punggung. Ya, sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya di makhraj huruf ra, ya huruf ra, Imam Ibnu Jazari mengatakan warra'u li dhahrin adkhalu wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu warra yudanihi li dhahrin adkhalu warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Di sini ada kata punggung. Maka yang digunakan untuk mengucapkan huruf dengan punggung lidah hanyalah huruf ra. Adapun selainnya maka Imam Ibnu Jazari tidak mengatakan bahwa itu adalah dengan punggung ujung lidah. Ya, tentu di sini harus ada tabayun dengan penulis apa yang beliau maksud dengan punggung ujung lidah. Intinya pembahasan kita adalah setelahnya ujung lidah menempel di ujung gigi seri atas. Ya, ujung lidah menempel di ujung gigi seri atas. Ya, bertemu yang pertama kali adalah huruf tha. Baik. Kita coba baca di baris pertama. Alhaakumut takatsur. Nah, setelahnya Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Baik, kita lihat bentuk kesalahan mengucapkan huruf tha. Tha dibaca samar atau kurang jelas. Famay ya'mal mis. Ini antara huruf tha dengan huruf sa. Mis. Baik, maka yang benar adalah dengan mempertemukan ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Intinya harus dikeluarkan. Untuk huruf tha harus dikeluarkan. Mithqala. Lidah Ana terlihat dari depan, maka itu menunjukkan lidah Ana keluarkan karena ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Mithqala. Baik. Kemudian yang kedua huruf tha dibaca tebal.
Ya, mimma qalla minhu au kathur. Baik. Kemudian terakhir posisi lidah kurang maju sehingga seperti bunyi huruf sin. Ya. Itu seperti di yang pertama. Baik, coba kita dengar dari Ustadz Galang, Ustadz. Ustadz. Yang mana, Ustaz? Baris pertama al-takatsur dan qari'ah. Oke. Alhaakumut takatsur. Naam. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Barakallahu fiik. Ustadz Ustadz Nabil. Tafadhal Ustadz. Alhaakumut takatsur. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Baik, barakallahu fiik. Ustadz Nabil dari mana Ustadz domisili Ustadz? Sekarang di Malang. Di Malang, masyaallah. Iya. Di pondok apa Ustadz? Dari Pondok Ibnu Abbas di Klaten. Oh, baik. Berarti belajar dulu di Ibnu Abbas ya? Oh iya. Masyaallah. Baik, barakallahu fiik Ustadz. Nah, setelahnya Ustadzah Wafa ada? Iya Ustadz, Afan, Ana baru masuk. Baik. Nah, silakan Ustadz saya dibaca baris pertama di latihan ini. Mimma qalla au kasur. Alhaakumut takatsur dan al-qari'ah ini, yauma yakunun nas. Oh, yang baris pertama. mana? Alhaakumut takatsur. Naam. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Nah, barakallahu fiik. Baik, setelahnya Ustazah Ustazah Nur Alina udah ada? Baik, Ustazah Nisa. Nama Ustaz. Nah, Alhaakumut takatsur. nah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Baik, pola disambung aja Ustazah. Jangan diputus. Mabthus. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Coba ikutin Anda. Mabthus. Mabthus. Baik, jangan mabthus. Nah, jangan diputus, tapi mabthus. Mabthus. Baik. Apa ya sudah. Baik, cukup. Kita masuk ke huruf setelahnya. Nah, huruf dzal, ya huruf dzal masih sama, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Baik, kita coba baca di latihannya ayat 1-2 di surat Al-Lail. Wal-laili idza yaghsha. Ingat, huruf-huruf ini yang kita sebutkan sekarang adalah huruf-huruf yang harus dikeluarkan lidahnya. Huruf-huruf yang harus dikeluarkan lidahnya. Jadi harus disempurnakan dengan mengeluarkan lidah. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Satu lagi. Wa ma
خلق الذكر والأنثى. Baik, cukup di 3 ayat ini tolong dibaca Ustadz Iqbal. Wal-laili idza yaghsha. Lagi. Sekali lagi. Wal-laili idza yaghsha. Nah, lanjut. Wan nahari idza tajalla. Wa ma khalaqaz dzakara. Nah, koreksinya untuk huruf H di sini jangan terlalu dalam, Ustaz. Wan nahari tanpa terlalu dalam. Wan kurang. Atas lagi. Wan nahari idza tajalla. Coba, silakan. Wan nahari idza tajalla. Baik. Wa ma khalaqaz dzakara wal untha. Nah, baik, barakallahu fiik, Ustaz. Nah, Ustaz Abduh, silakan Ustaz. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Baik, barakallahu fiik. Nah, Ustazah Munjayana ada? Baik, Ustazah Aisyah ada? Nah, Ustaz. Silakan. Wal-laili idza yaghsha. Ghainnya yaghsha. Gitu ya. Agak sedikit dijelaskan. Yaghsha. Wal-laili idza yaghsha. Baik. Wan-nahari idza tajalla. Nah. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Nah, setelahnya Ustazah ya kalau nggak salah, Alfu Nur Fauziyah. Baik. Nah, silakan. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Lagi yang terakhir. Sekali lagi, Ustazah. Sekali lagi. Ma khalaqna. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Baik, cukup. Barakallahu fiik. Nah, itu huruf kedua ya. Huruf kedua dari makhraj yang kita jelaskan pada bait ke-17 ini. Kemudian terakhir ada huruf dha. Terakhir huruf dha. Nah, masih sama makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Baik, kita coba membaca latihannya langsung. Di baris pertama ya. Tentunya seperti yang Ana sampaikan tadi, ketika ada hukum ikhfa, kemudian setelahnya huruf tebal, maka dengungnya ditebalkan. Ya, intinya didekatkan kepada makhraj dan sifat di huruf setelahnya. Ya, contohnya di surat An-Nisa ini yang baris pertama, Anda baca.
Wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Di sini poinnya adalah dhillan. Nah, dengungnya tebal. Dhillan dhalila. Sekali lagi, Anda baca. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Baik, kemudian di surat Nuh setelahnya wala tazididz zalimina illa dhalala. Ya, di sini ada huruf dhad yang berharokat tasydid. Tentunya akan jelas di sini makhraj yang keluar dari huruf dha tersebut. Wala tazididz zalimina illa dhalala. Nah, baik. Coba Ustaz Galang, Ustaz silakan dibaca. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Baik, dha harokat kasrah tetap tebal. Dhilla. Nah. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Nah. Sekali lagi, satu lagi. Wala tazididz zalimina illa dhalala. Baik, barakallahu fiik. Nah, Ustaz Muhammad silakan Ustaz. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Nah. Wala tazididz zalimina illa dhalala. Barakallahu fiik. Nah, Ustazah Erisa. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Yang pertama dalnya jangan lupa makhrajnya. Yang kedua dha yang berharokat kasrah tebalkan. Dhi. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Baik, coba kita putus. Wa nudkhiluhum. Wa nudkhiluhum. Wa nudkhiluhum. Wa nudkhiluhum dhilla. 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 Baik, hati-hati jangan jadi dhad. Dha lidahnya dikeluarkan. Dhilla. Dhilla. Nah, itu dia. Baik, sekarang dibaca dari awal. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Baik. Setelahnya. Wala tazididz zalimina illa dhalala. Baik, barakallahu fiik. Ustazah Habibatul Ilmiyah. Ada? Atau Ustazah Iftitah, silakan. Baik, Ustaz. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Nah, ingat Ustazah tadi dhillan tebal dengungnya. Dhillan dhalila. Dhillan tebalkan dekatkan kepada makhraj dha. Dhillan dhalila. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Nah, lebih baik. Baik. Selanjutnya. Wala tazididz zalimina illa dhalala. Nah, barakallahu fiik. Baik, ini adalah makhraj yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Baik. Anda akan rincikan di sini perbedaan antara 3 huruf dari sisi makhrajnya. Ya, tadi kita katakan bahwa 3 huruf ini keluar dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Wadh-dha'u wadh-dhalu wa thalil 'ulya min tarafaihima. Ya, min tarafaihima.
Baik, akan tapi kalau kita rincikan akan ada perbedaan secara makhrajnya. Selain secara sifatnya tentunya akan ada perbedaan secara makhraj walaupun ini sangat samar ya. Baik, yang pertama dari sisi makhrajnya, tadi kita katakan huruf 3 ini harus mengeluarkan lidah dalam mengucapkannya. Ya, maka dari sisi hal ini, yaitu dengan mengeluarkan lidah tersebut, ada tingkatannya. Yaitu pertama, huruf yang ketika kita mengucapkannya lebih banyak mengeluarkan lidah atau lidah lebih keluar, ya, lebih banyak, yaitu di huruf tha yang pertama. Ya, huruf tha lidahnya akan terasa dan bisa dilihat. Tha ketika mengucapkan huruf tha, lidahnya keluar lebih banyak. Itu yang pertama. Kedua, mundur sedikit, ya. Itu huruf dha. Itu huruf dha. Kemudian terakhir, yang lidahnya keluarnya sedikit, itu huruf dha. Jadi, yang paling banyak keluar lidahnya adalah huruf tha, kemudian turun lagi dha, kemudian turun lagi dha. Ya, tiga-tiganya keluar dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, akan tapi secara berapa banyak yang keluar dari lidahnya itu bertingkat. Yang pertama adalah tha yang paling banyak, kemudian dha, kemudian dha. Baik. Kita masuk ke bait ke-18. Baik, ini udah ya, masuk ke bibir ya. Ya, bait 18, Nazim berkata, wa min batni syafah fal fa ma'a atrafith thanayal musyrifah. Kemarin ana katakan di sini cara membacanya adalah ma'atrafi, ma'atrafi, langsung ma'atrafi, bukan ma'atrafi, bukan ma'atrafi. Kenapa? Karena kalau ma'atrafi akan berbeda wazannya. Baik, itu yang disampaikan oleh Syekh Ana. Baik, maka kita membaca fal fa ma'atrafith thanayal musyrifah. Artinya adalah wa dan ya min dari batni syafah. Batni ya mungkin sudah masyhur. Batn artinya adalah perut. Batn artinya perut. Asy-syafah artinya bibir atau satu bibir. Ya, tentunya dimaksud asy-syafah di sini adalah bibir bawah ya. Yang dimaksud asy-syafah di sini adalah bibir bawah. Wa min batni syafah, kemudian fal fa, maka fa di sini artinya fa, maka fa, huruf fa ma'a bersama atrafi ujung, ats-tsanaya artinya gigi seri, al-musyrifah artinya atas. Ya, kalau kita bahasakan, kita secara letterlek adalah huruf fa keluar dari ujung gigi seri atas bertemu dengan perut bibir bawah. Ujung gigi seri atas bertemu dengan perut bibir bawah. Maka dengan makhraj ini, dengan pengertian dari makhraj huruf fa tadi, kita akan mengetahui bahwa kesalahan kebanyakan orang ketika mengucapkan huruf fa adalah karena dia tidak menempelkan ujung lidah, tidak menempelkan ujung gigi seri atas kepada bibir bawah atau kepada perut bibir bawah. Dia tidak menempelkannya. Contohnya fa, dia hanya meniup aja. Fa, atau bahkan nggak bisa sama sekali menjadinya fa. Nah, ini kenapa? Karena dia tidak menempelkan ujung gigi seri atas kepada perut bibir bawah. Maka tinggal kita sampaikan bahwa yang benar adalah mempertemukan antara gigi seri atas dengan perut bibir bawah. Keluar huruf fa. Baik. Coba kita masuk ke latihan ya. Tentunya di huruf fa ini sudah masuk ke huruf-huruf yang keluar dari bibir ya. Di awal pertemuan kita sudah menjelaskan bahwa secara umum, secara garis besar makharijul huruf terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah al-jauf atau rongga mulut, rongga tenggorokan dan mulut, yaitu rongga yang memanjang dari tenggorokan sampai ke mulut, itu adalah al-jauf. Ya, kemudian secara garis besar yang kedua adalah tenggorokan,
kemudian ketiga lidah, dan dengan berakhirnya huruf tadi, huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, yaitu huruf dha, dzal, dan tha, maka berakhir makhraj atau huruf-huruf yang keluar dari lidah. Masuk kepada kita sekarang kepada huruf-huruf bibir. Yang pertama adalah huruf fa. Ya, walaupun di sini akan terjadi perbedaan ya. Kalau kita lihat tadi bahwa huruf fa memiliki makhraj sendiri. Ya, ingat tadi di bait sebelumnya kita tampilkan lagi. Di bait ke-18 huruf fa mempunyai makhraj sendiri, yaitu ujung gigi seri atas bertemu dengan perut bibir bawah. Akan tapi di sini penulis di ringkasan tajwid atau bahkan di metode Imam Syafi'i itu sendiri, huruf fa dimasukkan kepada huruf-huruf yang atau dimasukkan kepada makhraj yang sama dengan huruf ba, mim, dan waw. Ala kulli hal intinya huruf fa keluar dari perut bibir bawah bertemu dengan gigi seri atas. Ya. Baik. Coba kita baca di surat Al-Fil dan surat Al-Mutaffifin. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tentunya di sini ada huruf hamzah dan setelahnya huruf shad. Hati-hati jangan ditebalkan hamzahnya. Bukan bi-o, bukan bi-os, o, bukan. Tapi bi-ashabil fil. Baik, setelahnya di surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Baik, dua ayat ini silahkan Ustadz Galang dibaca. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Wailul lil mutaffifin. Barakallahu fiik. Nah, Ustadz Muhammad, silahkan Ustadz. نعم سر. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. نعم. ويل للمطففين. Baik, barakallahu fiik. Nah, Ustazah Labibatul Mufidah ada? Hadir. Nah, silakan. Lanjutnya, Ustaz. Sama, dua ayat tadi. Alam tara. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Naam. Selanjutnya. Wailul lil mutaffifin. Baik, barakallahu fiik. Satu lagi Ustazah Miftahul Jannah. Silakan. Naam Ustaz. Ya, silakan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Naam. Satu lagi, Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Baik, barakallahu fiik. Baik, itu adalah huruf fa yang keluar dari ujung gigi seri atas bertemu dengan perut bibir bawah. Baik, kita masuk ke bait ke-19, yaitu bait terakhir dari bab makharijul huruf.
An-Nazim berkata lisyafatainil wawu ba'um mimu. Lisyafataini artinya untuk huruf yang keluar dari asyafatain itu adalah kedua bibir. Asyafah tadi satu bibir, syafatain kedua bibir, yaitu 3 huruf waw, ba, dan mim. Waw, ba, dan mim. Ya, tentunya dari 3 huruf ini kita bisa membedakan ada satu huruf yang tidak sama dengan yang lainnya, yaitu huruf waw. Ya, karena huruf waw tidak bertemu dengan kedua bibir. Ya, akan tapi dia hanya mendekatkan saja, mendekatkan tanpa bersentuhan. Waw, wa, wi, wu, au. Ya, wailu, wailu. Ada akan tapi huruf ba dan mim dengan menemukan kedua bibir. Ba, bi, bu, ab, ma, mi, mu, am. Baik. Adapun huruf yang keluar dari kedua bibir ini, insya Allah itu ya, mudah. Bahkan dalam ilmu bahasa Arab, salah satu huruf atau bahkan secara mutlak huruf yang paling mudah diucapkan adalah huruf-huruf yang keluar dari bibir. Ya. Oleh karena itu kita menemukan bayi atau anak kecil yang baru bisa berbicara, misalkan kita menemukan huruf yang pertama kali keluar dari lisannya adalah huruf-huruf yang keluar dari bibir. Dia akan memanggil mama atau manggil baba. Ya, mama atau baba, dan huruf yang keluar dari bibir. Ya, karena itu yang paling mudah. Baik, maka insya Allah untuk huruf 3 huruf ini tidak perlu kita praktekkan, ya, kecuali ada beberapa yang dirasa perlu ada poin, ya, di garis bawahi. Coba kita lihat. Baik, secara umum adalah kesalahannya adalah ketika kita membaca huruf-huruf 3 tadi, kita membacanya dengan tebal. Ya, kenapa? Karena bisa jadi pengaruh dari huruf sebelumnya atau setelahnya huruf yang tebal. Contohnya di sini wa ilaihil masir misalkan. Ya, karena setelahnya ada huruf tebal, ya beberapa orang membacanya menjadi masir, masir. Bukan ma tapi ma. Ya, secara umum seperti itu, huruf-huruf yang tipis terkadang terpengaruh dengan huruf yang tebal. Sama juga di huruf ba, contohnya basir, bukan ba, bukan basir tapi basir. Innahu bikulli syai'in basir. Di sini juga sama bil batil, bukan batil. Baik, kemudian huruf waw kita lihat. Ya, sama juga kesalahan yang sering terjadi, huruf waw dibaca tebal. Contohnya wadduha, bukan wadduha tapi wadduha. Kemudian setelahnya watawasaw. Baik, itu adalah huruf yang keluar dari bibir. Kemudian terakhir di bait ke-19 wa ghunnatun makhrajuhal khayshumu, dan gunnah tentunya kita bersama adalah sifat, ya. Maksudnya di sini adalah sifat gunnah atau huruf-huruf yang mempunyai sifat gunnah, yaitu huruf nun dan huruf mim. Ya, atau gunnah secara umum yaitu ketika ada misalkan idgham bi gunnah atau iqlab atau ikhfa haqiqi atau misalkan ikhfa syafawi atau idgham mimi dan seterusnya. Ketika ada sifat gunnah, maka apa? Makhrajuhal khayshumu. Maka makhrajnya atau tempat keluarnya adalah keluar dari al-khayshum atau rongga hidung. Ya, khayshum, rongga hidung. Maksudnya apa? Ketika kita mengucapkan atau membaca huruf yang ada sifat gunnahnya, kita akan bisa rasakan bahwa huruf tersebut keluar dari hidung. Dalilnya apa? Ketika kita menutup hidung, itu akan terhenti huruf tersebut. Contohnya inna, misalkan inna. Sekarang Anda tutup hidung Anda. Inna, tidak bisa mengalir.
Inna. Itu dalilnya bahwa huruf yang memiliki sifat gunnah atau sifat dengung keluar dari rongga hidung. Baik, maka kita lihat di sini bahwa makhraj yang terakhir secara garis besar adalah huruf khayshum atau huruf-huruf yang keluar dari rongga hidung, yaitu sifat atau huruf yang punya sifat gunnah atau sifat dengung atau sifat dengung secara umum keluar dari rongga hidung. Ya, di sini penulis menyertakan ada 5 atau 7 ya. Ada 7. Seperti yang tadi Anda sebutkan, ada huruf nun, ada huruf mim, kemudian setelahnya ada idgham bi gunnah, ada ikhfa haqiqi, ada ikhfa syafawi, kemudian ada iqlab, kemudian ada idgham mimi. Intinya semua yang ada sifat dengungnya maka keluar dari khayshum. Ya, yang Anda ingin sampaikan atau titik beratkan adalah beberapa orang ketika mengucapkan huruf atau sifat dengung, dia tidak mengalirkan udara tersebut ke hidung. Contohnya, misalkan di sini, hadza yaumul fasl alladzi kuntum. Dia membaca murni ke mulut. Contohnya, kuntum alladzi kuntum. Ini Anda coba tutup. Kuntum. Masih jelas ya? Kuntum. Ini keliru. Kenapa? Karena di sini ada dengung. Sedangkan dengung keluar dari al-khayshum. Yang benar adalah masukkan sebagian ke hidung, sebagian lagi ke mulut. Ya. Alladzi kuntum. Baik, sekarang Anda tutup. Alladzi kuntum. Ya, menjadi tidak jelas suaranya, maka ini adalah pertanda bahwa Anda menggunakan al-khayshum. Baik, kemudian kesalahan yang kedua adalah murni keluar dari khayshum. Murni, dan ini juga keliru. Contohnya kuntum. Ya, atau misalkan kita coba yang lain. Wama Nah, ini murni semuanya dari hidung, dan ini juga keliru. Maka Anda sampaikan bahwa huruf-huruf yang memiliki sifat gunnah keluar dari 2 sisi, yaitu pertama hidung, kemudian mulut. Baik, itu adalah bab makharijul huruf yang bisa kita katakan inti dari ilmu tajwid atau bahkan induk dari ilmu tajwid. Kenapa? Karena bab ini adalah bab penentu dari bab bacaan kita. Dengan kita membaca makhraj yang benar, maka insya Allah kita akan selamat. Sebaliknya, ketika kita membaca satu huruf dengan makhraj yang lain, tentunya ini akan merubah makna. Dan ini yang diwanti-wanti oleh para ulama dalam ilmu tajwid. Ya, khususnya dalam surat Al-Fatihah, dalam bacaan kita di salat kita, jangan sampai kita merubah satu huruf kepada huruf yang lain karena bisa jadi merubah makna sehingga tidak sah salat kita karenanya. Ya, maka bab makhraj huruf ini dipelajari baik-baik, kemudian prakteknya tentunya itu juga yang paling utama agar kita bisa membaca Al-Qur'an dengan lebih baik. Kemudian setelahnya kita akan pelajari bab sifat, yaitu bab yang menjadi pembeda antara satu makhraj dengan makhraj yang lain. Maksudnya apa? Ketika ada satu makhraj yang keluar darinya 3 huruf, maka tentunya yang membedakan adalah sifatnya. Ketika ada 3 huruf yang keluar dari satu makhraj, maka kita bisa membedakan hanya dengan sifatnya. Kalau tidak kita mengetahui sifat-sifatnya, maka kita akan membaca semuanya dengan sama rata. Dan ini akan menjadi kekeliruan juga. Baik. Itu dalam bab makhraj huruf yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Tentunya Anda berharap sebelum pertemuan selanjutnya bisa dimurojaah apa yang sudah kita pelajari, ya, khususnya dalam cara bacanya, dan keluarnya dari mana. Adapun mungkin makannya, mungkin ada yang punya kesibukan dan hal lainnya, belum bisa menghafalkannya, minimalnya bisa menyebutkan huruf tersebut keluar dari bagian apa, bertemu dengan apa. Tapi itu yang paling penting sehingga bisa membedakan satu huruf dengan huruf lainnya. Baik, sampai sini mungkin ya 5 menit mungkin ya. Kalau mungkin ada pertanyaan
Dipersilahkan. Barakallahu fikum. Karena Ustaz mau bertanya Ustaz. Nah, Ustaz Muhammad silahkan. Di sini kami dapati ada tingkatan-tingkatan dalam gunna Ustaz. Itu maksudnya apa Ustaz? Dalam panjangnya gunna atau apa Ustaz? Masyaallah. Baik. Barakallahu fiik. Nah, kalau kita membaca misalkan di syarah-syarah ilmu tajwid atau syarah Jazariyah, ada yang menyertakan maratibul gunnah atau urutan-urutan gunnah. Apa yang dimaksud dari urutan-urutan gunnah? Di sini adalah bukan maksudnya adalah temponya atau lamanya. Bukan itu yang dimaksud, artinya misalkan nun yang bertasydid lebih lama dibanding ikhfa atau lebih lama dibanding iqlab, ini bukan seperti itu yang dimaksud, akan tapi yang dimaksud adalah zuhur, az-zuhur atau nampaknya. Ya. Yang pertama yang paling nampak dalam gunnah itu adalah yang menjadi parameternya. Ya, di mana yang paling jelas adalah ketika ada nun sukun atau nun bertasydid atau mim bertasydid. Contohnya itu kenapa ketika kita menutup hidung itu akan sama sekali tidak terdengar. Berbeda dengan ikhfa, misalkan ketika kita membaca ikhfa kemudian kita tutup mungkin masih ada sedikit jelas ya. Contohnya kun fayakun. Berbeda ketika inna kemudian kita tutup hidung kita, itu akan murni tidak akan jelas. Inna. Ya, itu menandakan bahwa huruf nun yang bertasydid itu lebih jelas gunnahnya dibanding ikhfa dan begitu seterusnya. Ya. Jadi maratibul gunnah atau urutan-urutan gunnah bukan dari temponya, mungkin maksudnya yang satu lebih lama, kemudian satu lebih sebentar seperti mat misalkan, itu bukan seperti itu, tapi adalah dari sisi kejelasannya, kejelasan sifat gunnah tersebut. Semoga bisa dimengerti Ustaz ya. Insyaallah maaf Ustaz ya. Barakallahu fiik. Nah, ada lagi? Cukup ya insyaallah ya. Nah, tentunya Anda mohon maaf sebelumnya, misalkan ada yang baru hadir di sini, sebenarnya kita di sini menyediakan atau membuka diri untuk ikhwah di sini menyetorkan hafalan al-Jazariyahnya. Ya, tentunya ini sangat dianjurkan karena dengan hal itu kita bisa lebih menguasai khususnya di bab ilmu tajwid ini. Tentunya misalkan di bab makhraj huruf kita akan bisa dengan mudah mengeluarkan dari mana huruf-huruf tersebut keluar dengan kita menghafal bait-bait ini. Ya, tentunya matan al-Jazariyah adalah matan yang menjadi rujukan di semua tempat ya. Bukan hanya di Indonesia, di Arab Saudi, di Mesir, di semua tempat itu menjadi rujukan, sehingga ketika kita bisa menguasai matan ini, maka insya Allah kita akan mudah ketika kita misalkan mau melanjutkan studi ke Mesir, ke Saudi atau hal yang lainnya, karena kita sudah menguasai matan yang menjadi rujukan. Bahkan di Jamiah Islamiyah sendiri Madinah dalam ilmu tajwid memakai matan al-Jazariyah, Maka dengan kita bisa mempelajari ini, kemudian kita lebih baik lagi menghafalkan, maka itu akan menjadi nilai tambah. Ya, kita bisa menguasai lebih tentunya membantu kita dalam pembelajaran. Setelah itu, dalam modal kita untuk mengajari murid-murid kita, tentu kita juga harus punya modal, maka sangat disarankan untuk bisa menghafal matan Jazariyah ini. Tentunya mohon maaf sebelumnya mungkin dari asatidzah ikhwan ya anak sampaikan lagi, sangat disarankan untuk bisa menghafal walaupun satu harinya satu bait
Ya, walaupun hari satu harinya satu bait, insya Allah akan dalam beriringnya waktu, berjalannya waktu, insya Allah akan terselesaikan dengan mudah. Ya, adapun untuk akhwat, misalkan ada beberapa yang nggak enak atau mungkin ya, dan seterusnya, maka nanti mungkin bisa disampaikan ke Ustadz Abdu, ya bisa disampaikan, insya Allah Ana sampaikan ke istri Ana, ya mungkin biar khawatir nggak enak, khawatir apa segala macam, kalau mungkin langsung ke Ana, bisa langsung ke istri Ana, mungkin bisa lebih nyaman. Ana yang mendengarkan, akan tapi Ustadzah mengirim suaranya kepada yang mungkin ya insya Allah lebih aman dari fitnah, maka insya Allah bisa disampaikan ke Ustadz Abdul, kemudian nanti Ana arahkan kepada nomor istri Ana. Tentunya tidak Ana sampaikan langsung di sini nomornya, tentunya ini untuk yang ingin menyetorkan hafalannya, dan tentunya insya Allah akan disediakan sertifikat sebagai apresiasi dari usaha dari ikhwah sekalian yang sudah menghafalkan matan jazariyah. Ya, barakallahu fikum. Apa yang salah dari Ana dan dari syaitan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafir majlis. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana kembalikan kepada Abdul. Fadhil Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz Faisal atas ilmu-ilmu yang sudah diberikan pada kami. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kemudian terakhir, karena sudah muazan, ya sebelum kita akhiri nanti, setelah ini masih ada kumpul dengan Ana ya sebentar, sekitar 10 menit untuk briefing dan evaluasi bulanan dan lain-lain ya, seperti itu. Kemudian terakhir, terima kasih kembali pada Ustaz Faisal yang telah bersedia hadir di kesempatan di sore hari ini. Insyaallah kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, langsung saja ya. Jangan lift dulu. Yang pertama mungkin tadi ya, Ustadz Faisal, mungkin Ustadz Soda baru yang belum tahu. Jadi antum bisa menyetorkan hafalan matan jazariyah antum kalau sudah hafal. Ya kalau belum, nggak apa-apa, mulai dihafalin dari sekarang. Bisa dicicil hafalnya, nggak mesti langsung semua gitu. Jadi hafalnya bisa cicil, misalnya 4 bait atau sekali setoran 4 bait misalnya, nggak apa-apa gitu. Jadi ya nyicil aja gitu hafalnya. Untuk Ustadz bisa langsung ke nomor Ustadz Faisal, kemudian nanti Ana share ulang di grup ya. Kalau misalnya lupa atau dari Ustadz baru yang baru join, kemudian Ana share nomor Ustadz Faisal di grup. Kemudian kalau tadi ya Ustadz yang kurang nyaman, kalau chat langsung ke Ustadz Faisal nanti bisa sampaikan ke Ana aja gitu. Tapi kalau ada Ustadz yang mau langsung chat Ustadz Faisal ya monggo, boleh, silakan. Tapi kalau tadi mungkin kurang nyaman ya, seperti yang disampaikan Ustadz Faisal, langsung sampaikan ke Ana atau Ustadz Habib gitu. Oke, begitu saja mungkin evaluasinya. Ustadz Minarti ada nggak ya? Nggak ada ya. Sudah Usnul nggak ada. Oke, gitu saja. Sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan atau mungkin saran-saran atau apalah. Ada yang mau sampaikan ke Ana atau ke tim? Mungkin silakan. Sebelum kita akhiri. Mungkin nggak ada ya untuk evaluasi bulanannya, belum ada. Mungkin untuk di training selanjutnya gitu. Silakan yang mau bertanya sebelum kita akhiri. Oh iya, untuk webinar untuk pesertanya ditunda ya, kemarin nggak jadi. Ya, nanti Ana bicarakan lagi dengan Ustaz Faisal gitu. Ya, untuk info selanjutnya nanti menyusul gitu. Untuk webinar untuk peserta gitu. Insya Allah kita adakan bulan ini atau enggak
ya bulan depan mungkin, nanti tergantung materinya gitu. Siapnya kapan. Jadi Ana minta bantuan antum untuk memotivasi peserta antum untuk ikut webinarnya. Atau nanti dibantu sedikit prosedurnya untuk siapa saja peserta antum yang bisa hadir atau tidak bisa hadir. Insya Allah webinarnya itu hari Sabtu malam, biar ya kan ada libur kerja gitu ya, weekend. Jadi insya Allah rata-rata peserta bisa semua lah, rata-rata gitu. Oke, itu saja. Silakan, ada yang mau bertanya? Mungkin dari Ustadz baru ada yang mau bertanya? Oke, nggak ada ya. Mungkin kita akhiri saja pertemuan kali ini. Barakallahu fikum yang sudah mengikuti. Mungkin yang telat nanti bisa chat Ana, nanti Ana share link lengkapannya gitu. Oke, kita akhiri lagi. Barakallahu fikum yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barakallahu wa iyyakum.